Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, udara di kontrakan kecil berukuran 4x6 meter yang dihuni Sari dan Aris terasa lebih menyesakan dari biasanya. Bukan karena polusi Jakarta yang merembes melalui celah ventilasi, melainkan karena selembar kertas tebal berwarna rose gold yang tergeletak di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. Undangan pernikahan Bella, adik kandung Aris. Sari mengusap permukaan kertas itu yang terasa timbul. Bella benar-benar niat ya, Mas. Undangan saja pakai bludru dan tinta emas. Ucap Sari pelan, mencoba menyembunyikan getaran getir dalam suaranya. Aris, yang baru saja selesai memakai kemeja kerja yang sudah pudar warnanya, hanya menghela napas panjang. Ia duduk di sebelah istrinya, menatap undangan itu dengan tatapan kosong. Sebagai kakak tertua, seharusnya ia merasa bangga melihat adiknya akan menikah dengan pria dari keluarga terpandang. Namun, ia tahu persis apa arti undangan ini bagi mereka. Sebuah panggung penghinaan. Kamu yakin kita harus datang, Sari? Tanya Aris ragu. Kamu tahu sendiri bagaimana Ibu dan Bella memperlakukan kita sejak aku berhenti dari perusahaan lama dan memilih berjualan alat teknik kecil-kecilan. Sari tersenyum kecil. Tipe senyum yang menyimpan sejuta rahasia. Dia adikmu, Mas, darah dagingmu. Kalau kita tidak datang, Ibu akan punya alasan lebih besar untuk mencaci makimu di depan keluarga besar. Kita datang, tapi dengan cara kita. Tiba-tiba, ponsel Aris berdering. Sebuah panggilan video dari Bella. Aris ragu, namun Sari mengangguk kecil, memberi isyarat agar Aris mengangkatnya. Begitu layar menyala, wajah Bella yang penuh riasan prewedding muncul dengan latar belakang butik mewah. Halo, Mas Aris. Sudah terima undangannya, kan? Suara Bella melengking, terdengar angkuh tanpa ada nada kasih sayang. Sudah, Bel. Selamat ya, semoga lancar sampai hari H. Jawab Aris berusaha ramah. Iya, makanya aku telepon. Aku cuma mau mengingatkan satu hal penting. Bella memutar matanya, lalu menoleh ke arah ibunya yang juga tampak di layar, sedang sibuk memilih gaun. Ibu bilang, kalian datangnya nanti mepet-mepet jam acara mulai saja. Dan tolong, Mas jangan pakai baju yang aneh-aneh. Kalau bisa, Sari jangan pakai baju yang mencolok. Pakai yang biasa saja, yang kusam sekalian juga tidak apa-apa. Sari yang berada di samping Aris hanya menyimak. Ia melihat ibu mertuanya, Ibu Ratna, mendekat ke arah kamera dengan wajah ketus. Dengar ya, Aris, sahut Ibu Ratna tajam. Calon suami Bella itu anak pengusaha besar. Tamu-tamu yang datang itu orang-orang kelas atas, kolega bisnis, sampai pejabat daerah. Ibu tidak mau muka ibu ditaruh di mana kalau orang-orang tahu anak sulung ibu cuma pedagang kecil yang bajunya tidak layak. Jadi, kalian tahu diri saja. Duduk di mana saja yang penting tidak terlihat di foto-foto utama. Mengerti? Aris mengepalkan tangannya di bawah meja. Tapi Bu, Aris ini kakaknya. Masa Aris tidak boleh menyambut tamu? Menyambut tamu? Bella tertawa hambar. Mas, yang ada tamu-tamu malah bingung kenapa ada orang miskin berdiri di depan pintu. Sudahlah, intinya kalian datang sebagai pelengkap saja. Biar tetangga tidak tanya kenapa kakaknya tidak ada. Itu saja. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Hening kembali menguasai ruangan. Aris menatap Sari dengan perasaan hancur. Sebagai suami, ia merasa gagal melindungi harga diri istrinya. Namun, Sari justru tampak sangat tenang. Ia tidak menangis, tidak pula marah-marah. Ia hanya merapikan undangan tersebut dan menyimpannya ke dalam laci. Mas, panggil Sari lembut. Ingat tidak, waktu kita menikah 3 tahun lalu, Ibu dan Bella bahkan tidak mau menyentuh makanan yang kita sajikan karena katanya dibeli dari catering murah. Aris menunduk. Maafkan aku, Sari. Seharusnya aku bisa memberikan hidup yang lebih layak. Sari memegang tangan suaminya. Jangan minta maaf. Mas sudah bekerja sangat keras. Tapi satu hal yang perlu mereka tahu, roda itu berputar. Mereka melihat kita dari apa yang kita pakai dan di mana kita tinggal.
Tapi mereka tidak pernah melihat apa yang aku simpan di balik laptop lama ini. Sari melirik laptop hitam di sudut ruangan yang selalu ia gunakan setiap malam hingga dini hari. Aris hanya tahu istrinya bekerja sebagai admin lepas untuk sebuah perusahaan asing. Ia tidak pernah tahu bahwa admin lepas itu adalah posisi founder dan pemegang saham utama di sebuah perusahaan modal Ventura yang baru saja mengakuisisi separuh aset properti di kota ini. "Besok, kita akan datang ke pernikahan Bella," ucap Sari dengan nada yang tegas, namun tetap anggun. "Kita akan menuruti kemauan mereka. Kita akan memakai pakaian yang mereka anggap biasa. Kita akan duduk di tempat yang mereka sediakan." "Sari, kamu serius? Kamu mau dihina lagi?" Aris terkejut. "Aku tidak akan dihina, Mas." Sari tersenyum misterius. "Aku hanya ingin melihat sejauh mana mereka bisa merendahkan manusia. Dan ketika mereka sampai di puncak kesombongannya, itulah saat yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa kursi yang mereka banggakan bisa goyah dalam sekejap." Malam itu, Sari mengirimkan satu pesan singkat melalui aplikasi pesan terenkripsi kepada seseorang. "Pak Wijaya, hadir di pernikahan alamat berikut besok pagi pukul 10. Tidak perlu pengawalan berlebihan, tapi pastikan semua dokumen pengalihan aset PT Megah Jaya sudah di tangan Anda. Saya akan ada di sana. Cari saya di sudut paling belakang." Balasan datang hanya dalam hitungan detik. "Dimengerti, Bu Direktur Utama. Saya akan segera meluncur sesuai instruksi." Sari menutup laptopnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang gemerlap. Besok bukan sekadar tentang pesta pernikahan adik iparnya, tapi tentang sebuah pelajaran berharga, bahwa tempat duduk tidak pernah menentukan siapa yang paling berkuasa. Terkadang, singgasana yang paling kuat justru berada di pojok ruangan yang paling gelap. Gedung Grand Ballroom itu tampak begitu megah. Rangkaian bunga lili putih dan mawar impor menghiasi gerbang utama, menyebarkan aroma harum yang mahal ke seluruh lobi. Karpet merah membentang luas, menyambut para tamu yang turun dari mobil-mobil mewah. Bella benar-benar mewujudkan mimpinya. Sebuah pernikahan bak putri raja yang akan memantapkan status sosialnya di mata dunia. Sari dan Aris turun dari taksi online sederhana di depan lobi. Aris tampak gelisah. Ia mengenakan kemeja batik yang sudah dicuci berkali-kali hingga warnanya sedikit memudar. Sementara Sari hanya mengenakan kebaya polos berwarna krem yang sangat sederhana, tanpa perhiasan mencolok, persis seperti permintaan ibu mertuanya. "Mas, tenanglah. Napasmu terdengar sangat berat," bisik Sari sambil merapikan kerah baju suaminya. "Aku hanya merasa kita seperti umpan di sini. Sari, lihat mereka." Aris melirik ke arah tamu-tamu lain yang memakai jas tuxedo dan gaun desainer ternama. Saat mereka melangkah masuk, dua orang penerima tamu menatap mereka dengan dahi berkerut. Saat Aris menyebutkan namanya sebagai kakak dari pengantin wanita, salah satu penerima tamu memeriksa daftar dengan saksama, lalu berbisik pada rekannya sambil melirik sinis ke arah sepatu Aris yang sudah agak usang. Tiba-tiba, Ibu Ratna muncul dari balik dekorasi bunga. Ia mengenakan kebaya sutra ungu tua dengan kalung berlian yang melingkar di lehernya. Wajahnya yang penuh riasan tebal langsung berubah kecut saat melihat anak sulungnya dan menantunya. "Akhirnya datang juga kalian," ucap Ibu Ratna tanpa basa-basi atau pelukan hangat. "Ingat ya, jangan banyak bicara. Kalau ada yang tanya, bilang saja kalian kerabat jauh dari desa. Ibu tidak mau teman-teman sosialita ibu tahu kalau kamu itu anak kandung ibu, Aris. Bikin jatuh prestige saja." "Bu, Aris ini anak ibu." Suara Aris bergetar, terluka. "Sudahlah, jangan drama. Ayo ikut, aku sudah siapkan tempat untuk kalian." Ibu Ratna membalikan badan, memberi isyarat agar mereka mengikuti langkahnya. Mereka tidak dibawa menuju barisan kursi depan yang dekat dengan panggung pelaminan yang megah. Mereka juga tidak dibawa ke area VIP yang dipenuhi meja bundar dengan hidangan pembuka yang mewah. Ibu Ratna terus berjalan melewati barisan kursi tamu, semakin ke belakang, hingga mencapai area yang hampir tidak terjangkau oleh cahaya lampu kristal utama. Langkah Ibu Ratna berhenti di sebuah pojok gelap, tepat di belakang pilar besar. Di sana hanya ada dua kursi plastik tanpa sarung kain bagus seperti kursi lainnya.
Dan yang lebih menyakitkan, tepat di samping kursi itu terdapat sebuah tempat sampah besar yang ditutupi kain hitam tipis, yang rupanya digunakan oleh petugas kebersihan untuk membuang sisa-sisa tisu dan gelas plastik tamu. "Kalian di sini saja," ucap sebuah suara tajam dari belakang mereka. Itu Bella. Sang pengantin wanita tampak sangat cantik dengan gaun putih menjuntai. Namun matanya memancarkan kebencian yang murni. "Belle? Di sini? Ini kan pojok sekali, dekat tempat sampah lagi." Aris protes, suaranya parau. Bella melipat tangannya di dada. Tidak peduli dengan gaun mahalnya yang mungkin kotor. "Kalian kan orang miskin. Nanti cuma bikin malu saja kalau duduk di depan. Bayangkan kalau kolega calon suamiku melihat kalian. Mereka bakal pikir keluargaku tidak punya level. Di sini kalian aman. Tidak akan masuk kamera fotografer. Tapi aku kakakmu, Bella. Aku seharusnya ada di atas pelaminan untuk sesi foto keluarga," kata Aris dengan mata berkaca-kaca. "Foto keluarga? Haha." Bella tertawa mengejek. "Mas, aku sudah bilang pada fotografer kalau kakakku sedang ada di luar negeri. Jadi, tidak perlu ada foto dengan kalian. Duduk saja di sini. Maka nanti tunggu sisa tamu saja. Jangan sampai aku melihat kalian berkeliaran di area prasmanan utama sebelum tamu-tamu penting selesai." Setelah mengucapkan kalimat berbisa itu, Bella dan Ibu Ratna pergi dengan angkuh, kembali menuju gemerlap cahaya di depan, meninggalkan Sari dan Aris dalam kegelapan pojok ruangan. Aris terduduk lemas di kursi plastik itu. Bau sisa makanan dari tempat sampah mulai tercium, menusuk hidungnya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan aku, Sari. Aku membawamu ke tempat seperti ini. Kita pulang saja, ya? Kita tidak perlu menanggung penghinaan ini." Sari duduk dengan tenang di sebelah Aris. Ia mengeluarkan tisu dari tasnya dan membersihkan sedikit debu di kursi Aris. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan ketenangan yang mematikan. "Kenapa harus pulang, Mas?" tanya Sari lembut. "Pemandangan dari sini justru sangat bagus. Kita bisa melihat siapa saja yang menjilat di depan sana, dan siapa yang benar-benar tulus. Tapi mereka merendahkan kita seperti sampah, Sari." Sari menggenggam tangan Aris, menyalurkan kekuatan. "Biarkan saja. Mereka merasa besar karena berdiri di atas panggung yang mereka sewa dengan uang yang sebenarnya tidak seberapa. Mas tahu, terkadang, untuk meruntuhkan sebuah bangunan yang megah, kita harus berada di sudut rendah untuk menarik fondasinya." Sari melirik jam tangan digital di ponselnya. Pukul 10.15 pagi. 10 menit lagi. "Mas, acara inti akan dimulai," gumam Sari. "Acara apa?" tanya Aris bingung. "Acara di mana kebenaran akan mencari jalannya sendiri." Sari tersenyum tipis. Ia merogoh tasnya, memastikan sebuah kartu akses berwarna hitam metalik masih ada di sana. Di kejauhan, di atas panggung pelaminan, Bella dan suaminya tampak berseri-seri menyalami para tamu VIP. Ibu Ratna berdiri di samping mereka, tertawa lebar sambil memamerkan perhiasannya kepada setiap orang yang lewat. Mereka merasa berada di puncak dunia, tidak menyadari bahwa di pojok paling belakang, di samping tempat sampah yang mereka anggap hina, ada seorang wanita yang sedang memegang kendali atas seluruh masa depan mereka. Sari melihat ke arah pintu masuk utama. Ia tahu, sebentar lagi seseorang akan datang. Seseorang yang kehadirannya akan membuat seluruh kemegahan di depan sana terasa seperti panggung sandiwara yang murah. "Sabar ya, Mas," bisik Sari lagi sambil menepuk tangan suaminya. "Tunggu 15 menit saja. Kamu akan melihat bagaimana wajah-wajah sombong itu memucat." Bau asam dari sisa makanan di tempat sampah di samping mereka mulai mengusik indera penciuman. Aris berkali-kali menutup hidungnya dengan sapu tangan usang, sementara matanya tak lepas menatap ke depan, ke arah cahaya lampu kristal yang berkilauan, tempat keluarga besarnya tertawa tanpa beban. Di sana, di atas pelaminan yang didekorasi dengan bunga mawar segar senilai ratusan juta rupiah, Bella dan suaminya, Hendra, tampak seperti raja dan ratu semalam. Aris merasa hatinya seperti diremas. Ia teringat bagaimana dulu ia bekerja lembur siang dan malam demi membiayai kuliah Bella saat ayah mereka meninggal dunia.
Ia ingat bagaimana ia merelakan mimpinya sendiri agar adik perempuannya itu bisa memiliki gelar sarjana dan pergaulan yang tinggi. Namun hari ini, di hari paling bahagia adiknya, ia justru dibuang ke sudut gelap seperti limbah yang memalukan. Sari, lihat itu. Suara Aris bergetar, menunjuk ke arah layar besar di samping panggung yang menampilkan foto-foto keluarga. Ada foto ibu, ada foto almarhum ayah, bahkan ada foto keluarga Hendra lengkap. Tapi tidak ada satupun foto kita. Bahkan namaku sebagai kakak tertua tidak disebutkan dalam teks sambutan tadi. Sari menatap layar itu dengan datar. Mereka sedang menghapus jejak kita. Mas, bagi mereka, kemiskinan adalah noda yang harus dilenyapkan dari sejarah sukses mereka. Aku tidak tahan lagi, Sari. Aris berdiri, emosinya memuncak. Aku akan ke depan. Aku tidak butuh duduk di barisan VIP, tapi aku ingin ibu menjelaskan kenapa dia begitu tega melakukan ini padamu. Kamu tidak salah apa-apa. Kamu istriku. Menempatkanmu di samping tempat sampah ini adalah penghinaan yang melampaui batas. Sari dengan cepat memegang lengan Aris. Tenaganya tidak kuat, tapi tatapan matanya begitu mengikat hingga Aris urung melangkah. Duduklah, Mas. Kalau kamu ke sana sekarang, kamu hanya akan memberikan mereka panggung untuk mempermalukanmu lebih jauh. Ibu akan berteriak bahwa kamu membuat keributan, dan Bella akan menangis seolah-olah kamu merusak hari bahagianya. Jangan beri mereka kemenangan itu, ujar Sari tenang. Suaranya sedingin es namun menenangkan. Tapi sampai kapan kita harus diam, Sari? Sampai mereka meludahi kita. Sampai mereka tidak punya kekuatan lagi untuk meludah, jawab Sari singkat. Di barisan depan, suasana semakin meriah. Ibu Ratna tampak sedang memegang mikrofon, memberikan sambutan singkat sebagai perwakilan keluarga wanita. Suaranya yang melengking melalui sound system mahal itu menggema ke seluruh ruangan. Kami sangat bersyukur, ucap Ibu Ratna dengan nada yang dibuat-buat anggun. Bella mendapatkan suami seperti Hendra. Hendra ini bukan hanya tampan, tapi dia adalah calon bintang di PT Megah Jaya. Di usia semuda ini, dia sudah menjadi manajer area. Keluarga kami memang selalu mengedepankan kualitas dan bobot bibit bebet bobot. Kami hanya bergaul dengan orang-orang yang setara. Tamu-tamu bertepuk tangan. Bella tersenyum sombong, sesekali melirik ke arah belakang, mungkin memastikan bahwa kakaknya yang miskin itu masih mendekam di pojok gelap dan tidak merusak pemandangan. Sari melihat jam di ponselnya lagi. Pukul 10.25 pagi. Tiba-tiba, perhatian tamu-tamu di barisan belakang mulai teralih. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari arah pintu masuk utama. Petugas keamanan yang tadinya bersikap santai, tiba-tiba berdiri tegak dan melakukan sikap hormat. Beberapa panitia pernikahan tampak berlarian kecil menuju pintu masuk dengan wajah panik sekaligus tegang. Seorang pria dengan perawakan tegap, rambut yang mulai memutih namun tertata sangat rapi, masuk ke dalam aula. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang potongannya sangat sempurna, menunjukkan kelas yang berbeda dari tamu manapun di ruangan itu. Di belakangnya, dua orang asisten membawa tas kerja kulit berkualitas tinggi, berjalan dengan langkah ritmis. Siapa itu? Bisik salah satu tamu di dekat pilar. Itu Pak Wijaya, pemilik Wijaya Group. Seru tamu lainnya dengan nada tidak percaya. Apa yang dia lakukan di sini? Keluarga Hendra tidak mungkin sekuat itu sampai bisa mengundang raksasa properti seperti dia. Kabar kehadiran Pak Wijaya menyebar seperti api di atas rumput kering. Ibu Ratna yang tadinya sedang asyik berbicara, hampir menjatuhkan mikrofonnya. Wajahnya berubah cerah seketika. Ia menyenggol lengan Bella dan Hendra, memberi isyarat agar mereka segera turun dari pelaminan untuk menyambut tamu agung tersebut. Hendra, suami Bella, tampak paling pucat. Ia tahu siapa Pak Wijaya. Pak Wijaya adalah pemilik perusahaan induk yang membawahi PT Megah Jaya, tempatnya bekerja. Baginya, Pak Wijaya adalah Tuhan dalam dunia karirnya. Jika ia bisa menarik perhatian pria itu, posisinya sebagai direktur bukan lagi sekadar mimpi. Cepat, Bella, Hendra, ayo turun. Perintah Ibu Ratna dengan semangat yang meledak-ledak. Ini kesempatan kita.
Kalau Pak Wijaya datang ke pernikahanmu, status sosial kita akan naik berkali-kali lipat. Mereka bertiga berlari kecil menuju arah Pak Wijaya yang baru saja melewati karpet merah. Mereka sudah menyiapkan senyum paling manis dan kata-kata paling hormat yang bisa mereka susun. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Wijaya sama sekali tidak berhenti di area penerima tamu. Ia juga tidak menoleh ke arah pelaminan yang megah. Matanya yang tajam dan berpengalaman justru memindai seluruh ruangan, melewati deretan kursi VIP, melewati barisan kerabat, dan terus mencari ke arah belakang. Pak Wijaya. Selamat datang, Pak. Suatu kehormatan yang luar biasa. Hendra mencoba memotong jalan Pak Wijaya sambil membungkukkan badan. Tangannya terulur untuk bersalaman. Pak Wijaya hanya melirik Hendra sekilas. Lalu melewatinya begitu saja seolah-olah Hendra hanyalah salah satu hiasan bunga di pinggir jalan. Ia tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju bagian belakang gedung yang remang-remang. Langkah sepatu kulit mahalnya yang berbunyi klik-klak di atas lantai marmer menciptakan irama yang menegangkan. Seluruh mata di gedung itu kini tertuju pada satu titik, arah kemana Pak Wijaya berjalan. Ibu Ratna, Bella, dan Hendra mengikuti dari belakang dengan wajah bingung dan cemas. Mereka bertanya-tanya, siapa tamu penting yang ada di barisan belakang sampai Pak Wijaya rela berjalan sejauh itu? Langkah Pak Wijaya akhirnya berhenti. Bukan di kursi empuk, bukan di meja bundar berisi makanan mewah. Ia berhenti tepat di depan sebuah pojok gelap, di samping tempat sampah besar, di hadapan seorang wanita sederhana yang duduk di kursi plastik murahan. Sari mendongak, menatap Pak Wijaya dengan senyum tipis yang penuh arti. Maafkan saya, Bu Sari. Saya datang terlambat, ucap Pak Wijaya. Dan kemudian, di depan ratusan pasang mata yang terbelalak, pria paling berkuasa di kota itu membungkukkan badannya dalam-dalam, memberikan penghormatan paling tulus yang pernah dilihat orang-orang di ruangan itu kepada Sari. Dunia seolah berhenti berputar bagi Bella dan Ibu Ratna. Wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan, kini berubah memucat, seputih kapas. Aula megah itu mendadak sunyi senyap, seolah-olah seseorang telah menekan tombol mute pada seluruh kehidupan di sana. Musik pengiring pengantin yang tadinya mengalun lembut kini terdengar seperti latar belakang yang ganjil bagi adegan yang sedang berlangsung di pojok belakang. Hendra, suami Bella, berdiri mematung hanya 3 langkah di belakang Pak Wijaya. Tangannya yang tadi terulur untuk bersalaman masih menggantung di udara, gemetar dan kaku. Matanya melotot, hampir keluar dari kelopaknya, saat melihat bos dari segala bos di perusahaannya itu membungkuk hormat kepada Sari, wanita yang baru saja ia sebut sebagai beban keluarga, di ruang rias tadi pagi. Pak Wijaya? Suara Hendra keluar sebagai bisikan yang serak. Maaf, Pak, sepertinya Bapak salah orang. Mereka ini hanya kerabat jauh yang numpang duduk. Pak Wijaya tidak langsung menjawab. Ia menegakkan punggungnya, lalu menoleh pelan ke arah Hendra. Tatapannya yang tadi hangat saat menyapa Sari, kini berubah menjadi sedingin es kutub. Ketajaman mata pria itu cukup untuk membuat nyali Hendra menciut hingga ke titik nol. Salah orang? Tanya Pak Wijaya dengan nada datar namun penuh wibawa. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa aku salah mengenali pemegang saham mayoritas dari Wijaya Group dan pemilik tunggal dari lahan tempat kantormu berdiri, anak muda? Kalimat itu seperti hantaman palu godam yang menghancurkan seluruh dinding kesombongan yang dibangun Bella dan Ibu Ratna sejak tadi pagi. Ibu Ratna terhuyung ke belakang, hampir menabrak pilar. Pemegang saham mayoritas? Sari? Gumamnya tak percaya. Ia menatap menantunya itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kebaya krem sederhana itu, wajah tanpa riasan tebal itu. Bagaimana mungkin sosok yang ia anggap sampah, ini adalah orang yang mengendalikan aliran uang yang menghidupi mereka selama ini? Sari berdiri dengan perlahan. Gerakannya sangat anggun. Jauh lebih anggun daripada Bella yang mengenakan gaun desainer mahal. Ia tidak tampak terkejut dengan kehadiran Pak Wijaya. Ia justru tampak seperti seorang ratu yang baru saja dijemput oleh panglimanya. Terima kasih sudah datang, Pak Wijaya. Ucap Sari tenang. Suaranya tidak keras. Namun di tengah keheningan itu, setiap kata terdengar jelas hingga ke barisan tengah. Mohon maaf jika tempat bertemunya kurang nyaman.
Seperti yang Anda lihat, saya diminta untuk duduk di sini agar tidak memalukan keluarga pengantin. Sari melirik ke arah tempat sampah di sampingnya dengan senyum getir yang sangat tajam. Wajah Pak Wijaya berubah merah padam karena marah. Ia menatap tempat sampah itu, lalu menatap kursi plastik tanpa penutup yang diduduki Sari dan Aris. Ia kemudian berbalik sepenuhnya menghadap Hendra dan keluarga besarnya yang berkumpul di sana. Jadi ini cara kalian memperlakukan tamu. Suara Pak Wijaya menggelegar, membuat beberapa tamu undangan berjinjit untuk melihat apa yang terjadi. Atau lebih tepatnya, ini cara kalian memperlakukan kakak ipar kalian sendiri. Anu, Pak, itu kami tidak tahu. Bella mencoba bicara, suaranya melengking ketakutan. Kami kira Sari hanya admin biasa. Admin. Pak Wijaya tertawa hambar. Sebuah suara yang terdengar sangat mengerikan bagi telinga Bella. Ibu Sari adalah pendiri S Ventures. Dia adalah otak di balik merger 3 bank besar tahun lalu. Dia memilih hidup sederhana bersama suaminya, karena dia ingin melihat siapa yang benar-benar tulus mencintai karakter mereka, bukan harta mereka. Dan hari ini, sepertinya dia mendapatkan jawabannya dengan sangat jelas. Aris, yang duduk di sebelah Sari, merasa dunianya terbalik. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara terkejut, tidak percaya, namun juga ada rasa bangga yang membuncah. Ia teringat malam-malam saat Sari sibuk dengan laptop lamanya, mengira istrinya hanya mengerjakan entry data yang membosankan. Ternyata, istrinya sedang memindahkan angka-angka nol yang menentukan ekonomi kota ini. Sari, kenapa kamu tidak pernah bilang? Bisik Aris lirih. Sari menggenggam tangan Aris erat. Karena aku ingin kita berjuang dari nol, Mas. Dan aku ingin tahu, apakah keluargamu tetap menganggapmu manusia saat kamu tidak punya apa-apa? Maafkan aku harus merahasiakan ini, tapi hari ini mereka sendiri yang memaksa kartu ini harus dibuka. Sementara itu, para tamu undangan mulai berbisik-bisik riuh. Wartawan dari majalah Gaya Hidup yang tadinya diundang untuk meliput pernikahan mewah Bella, kini malah sibuk mengarahkan kamera mereka ke pojok belakang. Skandal ini jauh lebih menarik daripada sekadar acara pelaminan. Hendra merasa lututnya lemas. Ia menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Karirnya sudah tamat sebelum dimulai. Ia baru saja mempermalukan bos tertinggi di hari pernikahannya sendiri. Pak Wijaya, Bu Sari, tolong maafkan kami. Hendra mencoba mendekat. Wajahnya penuh peluh. Ini hanya kesalahpahaman. Mari, silakan pindah ke barisan depan. Kami sudah siapkan meja VIP utama. Silakan. Barisan depan. Sari menyela dengan nada dingin. Tadi adikmu bilang, tempatku di sini karena aku orang miskin yang memalukan. Sekarang, setelah Pak Wijaya datang, tiba-tiba aku jadi orang yang layak duduk di depan. Sari melangkah selangkah maju, membuat Bella mundur ketakutan. Kehormatan itu diberikan karena siapa orangnya. Bella, bukan karena siapa tamunya, lanjut Sari. Kalian memberikan kursi berdasarkan harga pakaian yang dipakai seseorang. Maka jangan salahkan saya, jika saya juga akan menilai kalian berdasarkan harga yang kalian miliki di mata perusahaan saya. Pak Wijaya mengeluarkan sebuah map kulit hitam dari tas asistennya. Bu Sari, mengenai instruksi Ibu kemarin tentang peninjauan ulang kredit PT Megah Jaya dan posisi manajerial di sana. Apakah saya bisa melanjutkan prosesnya sekarang? Ruangan itu kembali senyap. Hendra merasa seolah-olah ada tali yang melilit lehernya. Peninjauan ulang kredit? Itu adalah napas bagi perusahaan tempat ia bekerja. Dan posisi manajerial? Itu adalah hidupnya. Sari menatap Hendra yang gemetar, lalu menatap Ibu Ratna yang kini pucat pasi dan mulai menangis sesenggukan, bukan karena menyesal, tapi karena takut kehilangan fasilitas mewahnya. Jangan terburu-buru, Pak Wijaya, ucap Sari. Matanya berkilat penuh rencana. Acara ini baru saja dimulai. Saya ingin menikmati pesta ini sedikit lebih lama dari kursi pilihan mereka ini. Mari, Pak Wijaya, silakan duduk di sebelah saya. Di samping tempat sampah ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas mana emas yang murni dan mana sampah yang hanya dicat warna emas.
Pak Wijaya mengangguk hormat dan tanpa ragu duduk di kursi plastik kosong di sebelah Sari, membiarkan para petinggi dan keluarga pengantin berdiri mematung di tengah aula seperti orang bodoh yang baru saja kehilangan arah. Pesta pernikahan yang tadinya dipenuhi tawa palsu dan pamer kemewahan kini berubah menjadi ruang pengadilan yang dingin. Pak Wijaya, pria yang fotonya sering menghiasi sampul majalah bisnis nasional, benar-benar duduk di kursi plastik murahan di samping Sari. Ia mengabaikan aroma tidak sedap dari tempat sampah di dekatnya, seolah-olah keberadaan Sari jauh lebih berharga daripada kenyamanan indranya. Para tamu undangan di barisan depan mulai berdiri dan berbalik arah. Mereka tidak lagi memperhatikan pengantin yang berdiri kaku di pelaminan. Fokus semua orang kini tertuju pada pojok gelap yang tiba-tiba menjadi pusat gravitasi seluruh gedung. Hendra, sang mempelai pria, merasa dunianya runtuh. Ia menatap Sari dengan tatapan memohon. Namun Sari hanya menatapnya balik dengan wajah datar yang tak terbaca. "Bu Sari," suara Hendra bergetar hebat. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kalau Anda adalah maksud saya. Kalau Anda memiliki pengaruh sebesar itu di perusahaan induk." Sari menyandarkan punggungnya di kursi plastik yang berderit. "Kamu tidak tahu? Atau kamu merasa tidak perlu tahu karena menurutmu aku hanyalah istri dari kakak iparmu yang gagal?" Ibu Ratna mencoba mendekat dengan langkah gontai. Air mata mulai merusak riasan tebalnya. "Sari, sayang, ibu tadi cuma bercanda. Kamu tahu kan ibu orangnya suka bicara ceplas-ceplos? Aris, bilang pada istrimu, jangan masukkan ke hati. Ayo, kita pindah ke depan. Ibu akan minta panitia mengosongkan meja paling tengah untuk kalian." Aris, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah namun penuh luka yang mendalam. "Tadi ibu bilang aku memalukan. Ibu bilang aku anak yang tidak berguna karena hanya bisa berjualan alat teknik. Sekarang, saat ibu tahu Sari punya uang, tiba-tiba aku jadi anak ibu lagi." Ibu Ratna terdiam. Mulutnya menganga tanpa kata-kata. Sari beralih menatap Pak Wijaya. "Pak Wijaya, apakah dokumen yang saya minta sudah siap?" Pak Wijaya dengan sigap membuka map kulit hitamnya. Ia mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat resmi yang sangat dikenal oleh Hendra. "Sudah, Bu Direktur. Ini adalah surat penangguhan investasi untuk proyek ekspansi PT Megah Jaya. Mengingat ada laporan mengenai integritas calon manajer utamanya, yang menurut informasi ibu, sering menyalahgunakan dana keluarga untuk kepentingan pencitraan, saya rasa kita perlu meninjau ulang semuanya." Hendra hampir pingsan. Proyek ekspansi itu adalah tiketnya untuk naik jabatan. Jika proyek itu batal karena masalah integritas, bukan hanya jabatan manajer yang hilang, tapi ia bisa dikucilkan dari industri tersebut selamanya. Dan satu lagi, tambah Pak Wijaya sambil melirik Bella yang berdiri gemetar di samping Hendra. "Saya baru menyadari bahwa gedung Grand Ballroom ini juga berada di bawah pengelolaan anak perusahaan kita. Saya melihat ada pelanggaran protokol kenyamanan tamu di sini. Menempatkan tamu, apalagi keluarga inti, di samping tempat sampah ini bisa menjadi alasan kuat untuk memutus kontrak kerjasama dengan vendor catering dan dekorasi milik keluarga mempelai wanita." Bella memekik pelan. Bisnis dekorasi yang selama ini ia bangga-banggakan di media sosial ternyata berada di ujung tanduk hanya karena satu kalimat dari pria di depan mereka. "Sari, kamu tidak bisa melakukan ini." Bella berteriak histeris, melupakan keanggunan gaun pengantinnya. "Ini hari pernikahanku. Kamu sengaja ingin menghancurkanku, ya? Kamu iri karena aku mendapatkan suami kaya dan pesta mewah." Sari berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati Bella. Langkahnya tenang namun setiap ketukan sepatunya terasa seperti dentuman lonceng kematian bagi ego adik iparnya. "Iri." Sari tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. "Bella, lihat sekelilingmu. Semua bunga ini, lampu kristal ini, bahkan gaun yang kamu pakai. Aku bisa membelinya beserta gedungnya hanya dengan sekali klik di ponselku. Aku tidak butuh panggung untuk merasa berkuasa. Aku hanya butuh kursi plastik di pojok belakang untuk melihat siapa kamu sebenarnya." Sari berhenti tepat di depan Bella. "Kamu bilang aku miskin dan memalukan. Tapi tahukah kamu?
Yang paling memalukan di ruangan ini bukanlah baju kusam suamiku atau kursi di samping sampah ini. Yang paling memalukan adalah seorang adik yang menginjak kepala kakaknya sendiri demi sebuah pujian dari orang asing. Sari menoleh ke arah Hendra. Dan kamu, Hendra, kamu merasa hebat karena jabatan manajermu? Besok pagi, silakan datang ke kantor pusat. Bukan untuk serah terima jabatan, tapi untuk menjelaskan kepada tim audit kenapa ada aliran dana operasional kantor yang masuk rekening pribadimu untuk membayar uang muka gedung pernikahan ini. Wajah Hendra yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia tidak menyangka Sari bisa mengetahui hal sedetail itu. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat sebagai modal untuk menikahi Bella kini terbongkar di depan semua orang. Pak Wijaya, panggil Sari tanpa menoleh. Ya, Bu. Batalkan semua jadwal saya untuk sisa hari ini. Saya ingin menikmati hidangan di sini. Tapi bukan hidangan dari catering mereka. Sari melirik ke arah Ibu Ratna yang masih menangis. Aris, Mas, ayo kita makan. Tapi kita makan di tempat yang layak bagi manusia yang punya harga diri. Sari kemudian menatap ke arah kerumunan tamu yang masih terpaku. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan lanjutkan pestanya. Tapi saya sarankan, berhati-hatilah saat menjalin bisnis dengan keluarga ini. Karena bagi mereka, bahkan keluarga sendiri pun bisa dibuang ke tempat sampah jika dianggap tidak menguntungkan. Dengan penuh wibawa, Sari menggandeng lengan Aris. Pak Wijaya mengikuti di belakang mereka seperti seorang pengawal setia. Mereka berjalan melewati karpet merah, membelah kerumunan tamu yang kini menunduk hormat saat mereka lewat. Bella jatuh terduduk di atas lantai. Gaun putihnya yang mahal kini kotor terkena tumpahan minuman. Namun tak ada satupun tamu yang berani mendekat untuk menolongnya. Mereka semua terlalu sibuk menatap punggung Sari, sang orang miskin yang baru saja mengguncang dunia mereka. Pintu kaca besar Grand Ballroom tertutup dengan dentuman halus namun terasa seperti vonis mati bagi mereka yang tertinggal di dalam. Di luar, udara malam terasa segar. Sangat kontras dengan atmosfer menyesakkan di dalam gedung. Sari, Aris, dan Pak Wijaya berdiri di lobi yang mulai sepi. Beberapa staf hotel tampak membungkuk sangat rendah saat melihat Pak Wijaya berjalan di samping seorang wanita yang tadinya mereka abaikan. Mobil sudah siap di depan, Bu Sari. Ucap Pak Wijaya dengan nada formal yang sangat sopan. Apakah Ibu ingin langsung pulang ke kediaman resmi? Atau ada tempat lain? Sari melirik Aris. Suaminya itu tampak seperti orang yang baru saja selamat dari kecelakaan hebat. Linglung, pucat, dan penuh tanya. Genggaman tangan Aris pada lengan Sari terasa dingin dan gemetar. Terima kasih, Pak Wijaya. Anda bisa kembali ke kantor. Biarkan sopir mengantar kami ke taman kota saja. Saya butuh bicara berdua dengan suami saya. Jawab Sari lembut. Pak Wijaya mengangguk paham. Tentu. Mengenai Hendra, instruksi Ibu sudah saya jalankan. Audit internal akan dimulai pukul 8 pagi besok. Semua aksesnya ke sistem perusahaan sudah saya blokir per detik ini. Setelah Pak Wijaya pergi dengan mobil sedan mewahnya, Sari dan Aris masuk ke dalam mobil limousine hitam yang sudah menunggu. Di dalam kabin yang kedap suara dan mewah itu, keheningan terasa sangat berat. Aris menatap jok kulit yang harum, lalu menatap tangannya yang kasar karena bekerja di bengkel alat teknik, dan terakhir menatap istrinya. Sari, siapa kamu sebenarnya? Suara Aris pecah. 10 tahun kita bersama. 3 tahun kita menikah. Aku tahu kamu cerdas. Aku tahu kamu pekerja keras. Tapi ini, menjadi bos dari Pak Wijaya? Memiliki perusahaan yang asetnya tidak bisa aku bayangkan. Sari menghela napas panjang. Ia melepas sepatu hak rendahnya yang sederhana dan menyandarkan kepala di bahu Aris. Posisi yang selalu mereka lakukan di sofa butut kontrakan mereka. Aku masih Sari MU, Mas. Sari yang setiap pagi membuatkanmu kopi tanpa gula dan Sari yang mengomel kalau kamu lupa menaruh handuk basah di kasur. Tapi kenapa harus berbohong? Aris menarik bahunya sedikit, memaksa Sari menatap matanya. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku mengkhawatirkan uang kontrakan. Aku merasa bersalah karena tidak bisa membelikanmu baju bagus.
Aku bekerja sampai larut di bengkel agar kita bisa makan enak di akhir pekan, sementara kamu bisa membeli seluruh jalan ini jika kamu mau. Air mata Sari luruh. Bukan karena sedih, tapi karena beban rahasia itu akhirnya terangkat. Mas, ingat saat pertama kali kita bertemu? Kamu menolongku saat tasku dijamret di depan halte. Saat itu, aku baru saja mewarisi perusahaan ayahku yang sedang diambang kebangkrutan karena pengkhianatan orang dalam. Aku kehilangan kepercayaan pada semua orang. Aku merasa semua orang mendekatiku hanya karena angka di rekeningku. Sari memegang wajah Aris dengan kedua tangannya. Lalu kamu datang. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu hanya melihat seorang wanita yang ketakutan. Kamu memberiku perlindungan tanpa mengharapkan apapun. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku ingin dicintai sebagai Sari, bukan sebagai direktur utama S Ventures. Tapi merahasiakannya dariku selama 3 tahun pernikahan kita. Tanya Aris lagi. Nadanya sedikit melunak namun tetap penuh luka. Awalnya aku ingin mengatakannya saat ulang tahun pernikahan pertama kita. Jelas Sari. Tapi kemudian aku melihat bagaimana keluargamu memperlakukanku. Ibu dan Bella, mereka sangat memuja harta. Aku ingin tahu, jika suatu saat aku benar-benar jatuh miskin, apakah mereka akan tetap menerimaku? Dan yang lebih penting, aku ingin memberikanmu waktu untuk membangun bisnismu sendiri tanpa bayang-bayang namaku. Aku ingin kamu bangga dengan usahamu sendiri, Mas. Aris terdiam. Ia teringat betapa gigihnya Sari mendukungnya membuka bengkel alat teknik kecil-kecilan. Sari tidak pernah memberi uang secara langsung, tapi ia selalu memberikan saran strategi bisnis yang sangat tajam, yang selama ini Aris kira hanyalah intuisi admin. Tadi itu terlalu kejam untuk mereka, bukan? Tanya Aris pelan. Kejam. Sari menghapus air matanya dan tatapannya berubah tajam kembali. Mas, mereka menempatkan kita di samping tempat sampah. Mereka menghapus namamu dari keluarga. Mereka mencoba menghancurkan harga dirimu di depan ratusan orang. Aku hanya mencerminkan kembali apa yang mereka lakukan. Hendra melakukan korupsi. Aku hanya mengungkapnya. Bella bersikap sombong. Aku hanya menunjukkan di mana posisinya yang sebenarnya. Tiba-tiba, ponsel Aris bergetar hebat. Puluhan panggilan masuk dari Ibu Ratna dan pesan suara dari Bella yang menangis histeris. Aris, tolong istrimu. Hendra ditangkap keamanan hotel karena dituduh menggelapkan dana. Bella pingsan. Aris, jawab telepon ibu. Maafkan ibu. Aris, ibu mohon, selamatkan masa depan adikmu. Aris menatap layar ponselnya, lalu menatap Sari. Apa yang harus aku lakukan? Sari mengambil ponsel itu dari tangan Aris dan mematikannya. Jangan lakukan apapun malam ini, Mas. Biarkan mereka merasakan dinginnya lantai yang mereka siapkan untuk kita. Biarkan mereka sadar bahwa uang bisa membeli gedung pernikahan yang megah, tapi tidak bisa membeli kehormatan yang sudah mereka injak-injak sendiri. Mobil berhenti di sebuah rumah mewah dengan pagar tinggi yang dijaga ketat. Bukan kontrakan mereka yang sempit. Ini rumah siapa? Tanya Aris takjub. Ini rumah kita yang sebenarnya, Mas. Ucap Sari sambil membuka pintu mobil. Tempat di mana tidak ada tempat sampah di sudut ruangan. Dan tempat di mana kamu tidak perlu merasa malu menjadi suamiku. Selamat datang di kehidupan kita yang baru. Aris melangkah keluar, menatap bangunan megah di depannya. Ia menyadari satu hal, istrinya mungkin seorang ratu bisnis yang mematikan, tapi bagi Sari, tahta tertingginya adalah di samping suaminya. Bahkan jika kursi itu tadinya berada di pojok belakang sebuah pesta. Pagi di kediaman baru Aris dan Sari tidak diawali dengan suara bising knalpot tetangga atau bau selokan depan kontrakan. Sebaliknya, mereka disambut oleh kicauan burung di taman belakang yang luas dan aroma kopi luwak yang disiapkan oleh asisten rumah tangga berseragam rapi. Namun, bagi Aris, kemewahan ini masih terasa seperti mimpi yang membingungkan. Ia berdiri di balkon lantai 2, mengenakan jubah mandi sutra, menatap gerbang hitam besar di ujung halaman. Di sana, sebuah taksi berhenti. Sosok yang keluar dari taksi itu sangat ia kenali, Ibu Ratna dan Bella. Pakaian mereka tidak lagi serapi kemarin.
Bella masih mengenakan sisa riasan pengantin yang luntur karena tangisan, sementara Ibu Ratna tampak pucat pasi, menggenggam tas tangannya dengan erat seolah itu adalah pelampung terakhirnya di tengah badai. Mereka sudah datang. Suara Sari terdengar dari belakang. Ia muncul dengan pakaian kantor yang sangat tajam, setelan blazer berwarna biru navy yang menunjukkan otoritas tinggi. "Bagaimana mereka tahu kita di sini?" tanya Aris. Sari tersenyum tipis sambil menyesap kopinya. "Aku yang mengirimkan alamat ini lewat pesan singkat tadi subuh. Aku ingin mereka melihat apa yang mereka sebut sebagai memalukan dari dekat." Di bawah, di depan gerbang, Ibu Ratna berteriak-teriak meminta masuk. Petugas keamanan yang berbadan tegap hanya berdiri bergeming, menjalankan perintah untuk tidak membuka gerbang sampai ada instruksi dari dalam. "Buka! Ini rumah anakku. Aris! Aris, keluar kamu!" Teriakan Ibu Ratna terdengar sampai ke atas. Sari memberi isyarat kepada pelayan untuk membukakan gerbang. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna dan Bella sudah berdiri di ruang tamu yang langit-langitnya dihiasi lampu kristal senilai harga rumah kontrakan Aris sebelumnya. Mereka tampak kerdil di tengah kemegahan itu. Begitu melihat Sari turun dari tangga melingkar, Bella langsung berlari dan bersujud di kaki kakak iparnya. "Sari! Kak Sari! Aku mohon, tolong Hendra. Polisi benar-benar datang ke hotel tadi malam. Mereka bilang Hendra menggunakan dana proyek untuk membayar vendor pernikahan kami. Kami bisa dipenjara, Kak." Ibu Ratna ikut mendekat. Wajahnya yang sombong kini berganti dengan raut memelas yang dibuat-buat. "Sari, Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu kalau kamu sehebat ini. Tolonglah, jangan cabut investasi di PT Megah Jaya. Kalau perusahaan itu bangkrut, dari mana Hendra bisa membayar hutang-hutangnya? Keluarga kita mau ditaruh di mana mukanya?" Sari duduk di sofa velvet tunggal, menyilangkan kakinya dengan anggun. Aris berdiri di belakangnya, mengamati dengan hati yang perih. "Keluarga?" Sari mengulang kata itu dengan nada bertanya. "Kemarin, di samping tempat sampah itu, apakah kalian mengingat kata keluarga? Saat kalian melarang Aris masuk ke dalam foto keluarga karena bajunya kusam, di mana letak persaudaraan itu?" Itu hanya tuntutan acara, Sari. Ibu hanya ingin semua terlihat sempurna di mata tamu VIP. Ibu Ratna membela diri dengan suara gemetar. "Dan sekarang semuanya sempurna," potong Sari dingin. "Hendra mendapatkan panggung yang dia cari, meskipun panggungnya adalah ruang interogasi. Dan Bella, kamu ingin menjadi pusat perhatian, bukan? Selamat, namamu dan pernikahanmu menjadi trending topik di semua grup pengusaha sebagai contoh pernikahan yang dibiayai dari hasil korupsi." Bella menangis histeris. "Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Kak, aku hanya ingin pesta yang indah." "Keinginanmu yang tidak tahu diri itulah yang mendorong suamimu mencuri, Bella," ucap Sari tanpa belas kasihan. "Kamu menuntut kemewahan yang tidak sanggup kamu beli sendiri. Kamu menghina kakakmu yang jujur bekerja hanya karena dia tidak bisa memberimu kemewahan instan. Sekarang, tanggunglah akibatnya." Ibu Ratna mencoba meraih tangan Aris. "Aris, bicara sesuatu. Ini adikmu. Kamu tidak kasihan melihat dia hancur? Suruh istrimu mencabut tuntutannya." Aris melepaskan tangan ibunya dengan perlahan tapi pasti. "Ibu, selama bertahun-tahun aku diam saat ibu membanding-bandingkan aku dengan anak-anak tetangga yang sukses. Aku diam saat ibu mengambil uang tabunganku untuk membelikan Bella tas mewah sementara Sari harus memakai sepatu yang sudah jebol. Tapi kemarin, saat ibu menempatkan istrimu di samping tempat sampah dan menyebutnya sampah, saat itulah aku sadar bahwa bagi ibu, aku bukan anak, tapi beban yang memalukan." Aris menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Sari tidak menghancurkan kalian. Kalian sendiri yang menghancurkan diri kalian dengan kesombongan itu. Aku tidak akan mencampuri urusan bisnis Sari. Dia punya hak untuk menegakkan keadilan." Sari berdiri, menandakan pertemuan itu berakhir. Pak Wijaya sudah menyerahkan semua bukti penggelapan dana Hendra ke pihak berwajib. Untuk urusan gedung dan vendor, karena mereka sudah merasa terhina dengan kejadian kemarin,
Mereka menuntut pelunasan instan. Jika tidak dibayar dalam 24 jam, aset rumah ibu akan disita. Apa? Ibu Ratna menjerit. Itu satu-satunya harta ibu. Harta yang ibu beli dengan uang kiriman Aris yang setiap bulan ibu kumpulkan, bukan? Sari berjalan mendekati gerbang ruang tamu. Sekarang, silakan pergi. Saya ada rapat penting untuk menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Hendra. Dan jangan khawatir, saya akan pastikan penggantinya adalah orang yang tahu cara menghormati keluarganya. Petugas keamanan masuk dan menggiring Ibu Ratna dan Bella keluar. Mereka terus memohon dan berteriak, namun pintu jati besar itu tertutup rapat, meredam suara mereka hingga menjadi sunyi. Sari berbalik dan memeluk Aris. Apakah kamu menyesal, Mas? Aris menggeleng. Ia merasa beban berat di pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Tidak, terkadang, kita harus kehilangan keluarga yang beracun untuk menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Terima kasih, Sari. Terima kasih karena tetap di sampingku saat aku tidak punya apa-apa. Sari tersenyum. Sekarang, mari kita bersiap. Hari ini, aku ingin mengenalkanmu secara resmi kepada jajaran direksi sebagai pemilik baru dari bengkel manufaktur alat teknik terbesar di kota ini. Kamu tidak akan lagi berjualan di pinggir jalan, Mas. Kamu akan memimpin mereka. 6 bulan telah berlalu sejak badai di gedung pernikahan itu menghancurkan reputasi keluarga Ibu Ratna. Bagi Aris, 6 bulan ini terasa seperti menjalani kehidupan kedua. Ia kini memimpin Aris Teknik Manufacturing, sebuah anak perusahaan yang dibentuk Sari untuk memayungi bengkel-bengkel kecil dan memberikan standar industri yang layak bagi para pengrajin alat teknik. Pagi itu, Aris tampak gagah dengan setelan jas abu-abu arang. Tidak ada lagi noda oli di bawah kuku jarinya. Namun ia tetaplah Aris yang rendah hati. Ia sedang menghadiri peresmian proyek pembangunan pusat pelatihan teknisi di salah satu hotel bintang 5 di pusat kota. Sari menemaninya, tampil memukau dengan gaun terusan simpel berwarna zamrud. Ingat, Mas, hari ini kamu yang menjadi bintang utamanya. Aku hanya pendamping, bisik Sari sambil merapikan dasi suaminya di lobi hotel. Aris tersenyum. Tanpa dukunganmu, aku mungkin masih berdebat dengan pengepul besi tua hari ini, Sari. Acara peresmian itu berlangsung hikmat. Banyak pejabat dan pengusaha yang berebut ingin bersalaman dengan Aris. Mereka melihat Aris sebagai sosok rising star di dunia manufaktur. Namun, kejutan yang sebenarnya terjadi saat jam makan siang dimulai. Pihak hotel telah menyiapkan jamuan prasmanan mewah. Di tengah kesibukan para tamu yang mengambil makanan, perhatian Sari teralih pada seorang pelayan catering yang sedang sibuk memungut piring-piring kotor dengan gerakan yang canggung dan wajah yang tertutup masker hitam. Wanita itu tampak kesulitan membawa nampan besar berisi tumpukan gelas sisa. Saat ia mencoba melewati kerumunan, seseorang tidak sengaja menyenggolnya. Prang! Beberapa gelas jatuh dan pecah di atas lantai marmer. Suasana riuh mendadak sunyi. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu tidak ini gelas kristal mahal? Bentak salah satu manajer catering yang mendekat dengan wajah merah padam. Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Suara wanita itu bergetar. Suara yang sangat familiar di telinga Aris dan Sari. Wanita itu berlutut, mencoba memungut pecahan kaca dengan tangan gemetaran. Maskernya sedikit melorot, menyingkap wajah yang kini tampak kusam, lelah, dan tanpa sisa-sisa kesombongan masa lalu. Itu Bella. Bella, yang 6 bulan lalu berdiri dengan angkuh di atas pelaminan dan mengusir kakaknya ke samping tempat sampah, kini justru berada di posisi orang yang harus membersihkan sisa-sisa dari meja orang lain. Aris melangkah mendekat. Bella. Wanita itu membeku. Ia mendongak perlahan dan matanya membelalak saat melihat kakaknya berdiri di depannya dengan setelan jas yang harganya mungkin setara dengan gajinya selama 1 tahun sebagai tenaga catering harian. Mas Aris. Bella langsung menundukkan kepala sedalam-dalamnya, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya yang kusut. Ia merasa ingin bumi runtuh dan menelannya saat itu juga. Rasa malunya jauh lebih menyakitkan daripada pecahan kaca yang melukai jarinya. Manajer catering itu tertegun. Bapak kenal dengan pelayan ini?
Aris menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, namun juga ada ingatan tentang betapa jahatnya wanita ini dulu. Dia adikku. Sari ikut mendekat. Ia melihat tangan Bella yang berdarah karena terkena pecahan gelas. Sari mengeluarkan sapu tangan sutranya dan memberikannya pada Bella. Ambil ini, bersihkan lukamu. Bella menerima sapu tangan itu tanpa berani menatap mata Sari. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina pakaian Sari yang kusam. Sekarang, ia sendiri memakai seragam catering yang kebesaran dan berbau deterjen murah. Mana suamimu, Bella? Mana Hendra? Tanya Aris pelan. Dia divonis 3 tahun penjara, Mas. Jawab Bella dengan isak tangis yang tertahan. Semua aset kami disita. Ibu sekarang tinggal di rumah petak kecil di pinggiran. Dia sering sakit-sakitan. Aku harus bekerja apa saja untuk membayar hutang-hutang pesta pernikahan kemarin yang belum lunas. Karma seolah datang dengan alamat yang sangat tepat. Pesta mewah yang dulu ia agung-agungkan justru menjadi jerat yang mencekik hidupnya hingga ke titik nadir. Ibu di mana sekarang? Aris bertanya lagi. Ibu ada di kontrakan, Mas. Dia malu bertemu Mas Aris. Dia merasa sudah membuang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Bella sesenggukan. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Mereka mengenali situasi ini sebagai sebuah drama nyata tentang kejatuhan sebuah keluarga yang sombong. Sari menoleh ke arah manajer catering. Tolong jangan hukum dia atas gelas yang pecah itu. Saya yang akan menggantinya 10 kali lipat. Dan tolong beri dia waktu istirahat. Sari kemudian menatap Bella. Bella, duduklah. Bukan di samping tempat sampah, tapi di kursi yang layak. Mas Aris ingin bicara. Mereka membawa Bella ke sebuah meja di sudut kafe hotel yang tenang. Di sana, Bella hanya bisa menunduk sambil meremas sapu tangan Sari. Aku tidak akan memberimu uang secara cuma-cuma, Bella, ucap Aris dengan nada tegas namun tenang. Karena aku ingin kamu belajar apa artinya bekerja keras dan menghargai orang lain. Tapi, aku akan membiayai pengobatan ibu dan memindahkan kalian ke tempat yang lebih layak. Bella menangis sejadi-jadinya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu masih baik padaku setelah semua yang aku lakukan? Aris melirik Sari, lalu kembali menatap adiknya. Karena aku tidak ingin menjadi seperti kamu. Aku tidak ingin menilai manusia dari apa yang mereka punya. Aku menolongmu karena kamu adalah adikku, bukan karena kamu orang kaya atau orang miskin. Sari menambahkan, kami akan memberimu kesempatan untuk bekerja di salah satu divisi admin di perusahaan. Tapi kamu harus mulai dari posisi paling bawah. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan lagi wanita sombong yang dulu. Jika kamu kembali bersikap angkuh, aku sendiri yang akan memastikan kamu kembali memungut gelas pecah di jalanan. Bella mengangguk berkali-kali. Terima kasih, Kak Sari. Terima kasih, Mas Aris. Aku berjanji akan berubah. Sari dan Aris berdiri, meninggalkan Bella yang masih menangis di meja itu. Saat mereka berjalan keluar dari hotel, Aris menarik napas panjang. Kamu melakukan hal yang benar, Mas. Ucap Sari sambil merangkul lengan suaminya. Ternyata benar kata kamu, Sari. Aris menatap langit sore yang cerah. Duduk di barisan belakang memang memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang hidup. Dan hari ini, aku melihat bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan mereka, tapi dengan menunjukkan bahwa kita tetap memiliki hati saat mereka sudah kehilangan segalanya. Ketenangan hidup Sari dan Aris kembali terusik. Di tengah upaya mereka memperbaiki hubungan dengan Ibu Ratna dan mendidik Bella, sebuah bayangan dari masa lalu Hendra muncul ke permukaan. Pagi itu, sebuah amplop coklat tanpa identitas pengirim mendarat di meja kerja Sari di kantor pusat S Ventures. Isinya bukan dokumen bisnis biasa, melainkan foto-foto lama dan catatan transaksi ilegal yang melibatkan PT Megah Jaya, perusahaan tempat Hendra dulu bekerja. Namun, yang mengejutkan adalah adanya nama Sari di beberapa dokumen palsu yang dikonstruksi sedemikian rupa seolah-olah Sari adalah otak di balik penggelapan dana yang dilakukan Hendra. Seseorang mencoba membalas dendam, gumam Sari sambil mengamati dokumen tersebut. Tak lama kemudian,
sekretarisnya mengumumkan kedatangan tamu yang tidak diundang. Seorang pria bernama Baskoro, mantan atasan Hendra yang dulu merupakan direktur utama di PT Megah Jaya sebelum Sari mencabut seluruh investasinya. Baskoro masuk dengan senyum sinis yang dipaksakan. Ia adalah pria yang dulu merasa sangat berkuasa hingga perusahaan itu tumbang karena ulah korup bawahannya dan ketegasan Sari. "Selamat pagi, Ibu Direktur Utama yang terhormat," ucap Baskoro sambil duduk tanpa dipersilakan. "Bagaimana rasanya duduk di atas tahta sementara orang-orang yang pernah bekerja untukmu membusuk di penjara atau mengemis di jalanan?" Sari menutup mapnya dengan tenang. "Jika Anda datang hanya untuk bernostalgia tentang kegagalan Anda, Bapak Baskoro, waktu saya terlalu berharga." Baskoro tertawa. Suara yang terdengar seperti gesekan amplas. "Saya punya dokumen yang bisa menghancurkan reputasi bersih Hess Ventures dalam semalam. Jika dunia tahu bahwa sang penyelamat ekonomi ini sebenarnya menggunakan Hendra sebagai kambing hitam untuk mencuci uang pribadinya, bayangkan apa yang akan terjadi pada saham Anda." "Itu fitnah murahan, Baskoro. Anda tahu itu?" jawab Sari dingin. "Mungkin. Tapi di mata media, sebuah skandal lebih menarik daripada kebenaran. Saya hanya butuh 50 miliar untuk membakar dokumen ini. Jika tidak, besok pagi wajah Anda akan menghiasi berita utama sebagai tersangka baru." Baskoro menyandarkan punggungnya, merasa telah menang. Sari hanya tersenyum tipis. Ia tidak tampak panik sedikit pun. "Anda lupa satu hal, Pak Baskoro. Saya tidak pernah melangkah tanpa persiapan." Sari menekan tombol interkom. "Pak Wijaya, silakan masuk." Pintu terbuka, dan Pak Wijaya masuk membawa sebuah tablet digital. Ia menunjukkan rekaman suara dan video yang diambil secara real-time dari jam tangan yang dipakai Sari. Seluruh percakapan pemerasan itu telah terekam dan tersambung langsung ke tim hukum dan kepolisian. Wajah Baskoro berubah pucat pasi. Kamu menjebakku." "Saya tidak menjebak Anda. Anda sendiri yang datang ke sini dan melakukan tindak pidana pemerasan di ruangan yang dilengkapi keamanan tingkat tinggi." Sari berdiri, menatap Baskoro dengan tatapan yang sangat tajam. "Anda mengira saya sama lemahnya dengan Hendra yang bisa Anda setir? Anda salah besar." Saat petugas keamanan masuk untuk membawa Baskoro keluar, pria itu berteriak kalap. "Kamu pikir kamu sudah menang, Sari?" Aris tidak tahu apa-apa. Jika dia tahu istrinya adalah monster yang tidak punya belas kasihan, dia akan meninggalkanmu. Sari tertegun sejenak mendengar nama suaminya disebut. Setelah Baskoro dibawa pergi, ruangan menjadi hening. Pak Wijaya menatap Sari dengan cemas. "Apakah perlu saya bicara dengan Pak Aris, Bu?" tanya Pak Wijaya. "Tidak perlu, Pak Wijaya. Saya yang akan bicara sendiri padanya," jawab Sari. Malam itu, di rumah mereka, Sari menceritakan semuanya kepada Aris. Ia menunjukkan dokumen fitnah itu dan menceritakan tentang pemerasan Baskoro. Sari merasa takut, bukan takut pada hukum, tapi takut jika Aris merasa lelah dengan segala drama yang terus mengikuti kehidupan mereka sejak identitas aslinya terungkap. Aris mendengarkan dengan saksama. Ia lalu memegang tangan Sari, memberikan kehangatan yang selama ini selalu menjadi jangkar bagi istrinya. "Sari, ingat apa yang aku katakan saat kita duduk di pojok samping tempat sampah itu?" tanya Aris lembut. Sari menggeleng. "Aku bilang, aku akan tetap di sampingmu. Aku tidak peduli apakah kamu admin biasa atau direktur utama yang dikelilingi musuh. Yang aku pedulikan adalah kejujuranmu padaku." Aris menatap mata Sari dalam-dalam. Baskoro dan orang-orang seperti dia adalah sampah yang sebenarnya. Mereka ingin kita saling curiga karena mereka tidak punya apa yang kita miliki, kepercayaan. Aris kemudian tersenyum kecil. "Lagi pula, aku sekarang adalah bos manufaktur besar. Jika ada yang berani mengganggumu lagi, mereka tidak hanya berurusan dengan kekuatan finansialmu, tapi juga dengan seluruh teknisi dan buruh pabrikku yang sangat setia." Sari tertawa kecil. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Aku pikir kamu akan merasa ngeri melihat caraku menangani musuh. Terkadang dunia bisnis butuh ketegasan, Sari. Selama itu demi keadilan,
Aku akan selalu mendukungmu. Aris memeluk istrinya erat. Besok, mari kita temui ibu dan Bella. Aku ingin mereka tahu bahwa kita sudah benar-benar menutup buku tentang masa lalu, dan kita mulai hidup baru tanpa ada lagi rahasia di antara kita. Konflik dengan Baskoro justru menjadi batu ujian yang memperkuat ikatan mereka. Mereka menyadari bahwa kekayaan memang membawa musuh, namun cinta yang tulus adalah benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh fitnah setajam apapun. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa di malam pernikahan Bella yang menggemparkan itu. Hari ini, ballroom yang sama di hotel yang sama kembali dipesan. Namun, suasananya sangat berbeda. Tidak ada aroma kesombongan yang menyesakan. Tidak ada pemisahan kasta antara si kaya dan si miskin. Hari ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan Sari dan Aris yang kelima, sekaligus perayaan syukuran atas pulihnya kesehatan Ibu Ratna. Sari berdiri di depan cermin besar di ruang rias. Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih gading yang elegan namun tidak berlebihan. Di sampingnya, Bella sedang membantu merapikan tatanan rambut Sari. Bella kini telah berubah. Wajahnya tidak lagi tertutup riasan tebal yang angkuh, melainkan memancarkan ketenangan seorang wanita yang telah belajar arti kerja keras. Kak Sari, terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua, bisik Bella tulus. Bekerja di bagian gudang selama 6 bulan kemarin benar-benar membukakan mataku. Ternyata mencari uang Rp1.000 dengan keringat sendiri jauh lebih membanggakan daripada pamer harta yang bukan milik kita. Sari tersenyum melalui pantulan cermin. Aku bangga padamu, Bella. Kamu sudah membuktikannya. Hari ini, kamu bukan pelayan catering lagi. Kamu adalah adikku. Pintu terbuka, dan Ibu Ratna masuk dengan kursi roda yang didorong oleh Aris. Meskipun fisiknya tidak sekuat dulu, mata Ibu Ratna kini memancarkan kedamaian. Ia tidak lagi memakai perhiasan berlebihan. Hanya sebuah bros perak sederhana pemberian Aris yang tersemat di dadanya. Sari, Aris. Suara Ibu Ratna serak namun lembut. Ibu tidak pernah menyangka akan kembali ke gedung ini dengan perasaan sebahagia ini. Dulu, Ibu hanya melihat kemewahan. Sekarang, Ibu melihat keluarga. Aris berlutut di samping ibunya, memegang tangannya. Semua sudah berlalu, Bu. Hari ini kita merayakan masa depan. Saat mereka masuk ke dalam aula, ruangan itu sudah dipenuhi oleh tamu-tamu yang sangat beragam. Ada rekan bisnis kelas atas seperti Pak Wijaya. Namun ada juga para buruh pabrik dari bengkel Aris dan tetangga-tetangga lama mereka dari kontrakan dulu. Sari sengaja mengundang mereka semua untuk menunjukkan bahwa di matanya, martabat manusia tidak ditentukan oleh saldo bank. Sari kemudian berjalan menuju panggung utama. Namun, sebelum memulai pidato, ia meminta panitia melakukan sesuatu yang membuat semua tamu tertegun. Ia meminta 2 buah kursi plastik tanpa sarung, kursi yang persis sama dengan kursi di mana ia dan Aris duduk setahun lalu, untuk diletakkan di tengah-tengah panggung mewah itu. Sari memegang mikrofon dan mulai berbicara. Setahun yang lalu, di gedung ini, di pojok paling belakang di samping tempat sampah, saya menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Saya duduk di kursi plastik seperti ini, dihina sebagai sampah masyarakat. Seluruh ruangan hening. Beberapa tamu yang hadir di pernikahan Bella setahun lalu tampak menunduk malu. Namun, di kursi itulah saya menyadari bahwa cinta suami saya tidak goyah oleh kemiskinan. Di kursi itulah saya melihat siapa yang benar-benar kawan dan siapa yang hanya penjilat. Hari ini, saya sengaja meletakkan kursi ini di depan, agar kita semua ingat. Jangan pernah merendahkan siapapun hanya karena tempat duduk mereka hari ini. Karena roda kehidupan berputar, dan Tuhan bisa saja menukar kursi kita dalam sekejap. Sari kemudian mempersilakan Aris untuk duduk di salah satu kursi plastik itu, sementara ia duduk di kursi satunya. Di tengah kemewahan kristal dan bunga-bunga mahal, pemandangan 2 orang sukses yang duduk di atas kursi plastik murahan itu menjadi simbol yang sangat kuat. Pembalasan terbaik bagi mereka yang menghina kita bukan dengan membalas menghina. Lanjut Sari dengan suara yang mantap. Pembalasan terbaik adalah dengan tetap menjadi orang baik saat kita sudah berada di atas. Kebahagiaan kami hari ini bukan karena harta kami, tapi karena kami berhasil menjaga hati kami tetap rendah di saat dunia memuja ketinggian.
Tepuk tangan bergemuruh di seluruh aula. Pak Wijaya berdiri memberikan standing ovation, diikuti oleh seluruh tamu lainnya. Ibu Ratna menangis haru, dan Bella tampak tersenyum bangga di barisan keluarga. Setelah acara formal berakhir, Aris menggandeng Sari menuju balkon yang menghadap ke arah kota. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan yang mereka dambakan selama bertahun-tahun penuh rahasia dan tekanan. "Mas," panggil Sari pelan. "Ya, sayang. Apakah kamu masih ingin kembali ke kontrakan lama kita?" tanya Sari sambil bercanda. Aris tertawa kecil, lalu memeluk pinggang istrinya. "Tempat tinggal tidak penting bagi laki-laki sepertiku, Sari. Selama kursiku berada di sebelah kursimu, entah itu di samping tempat sampah atau di atas panggung istana, disitulah rumahku yang sebenarnya." Sari menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Perjalanan panjang dari pojok belakang yang gelap menuju cahaya di depan telah berakhir. Mereka tidak hanya memenangkan perang melawan kesombongan orang lain, tetapi mereka berhasil memenangkan pertempuran melawan ego mereka sendiri. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka menyadari bahwa hidup ini seperti sebuah pesta besar. Kita mungkin tidak bisa memilih di mana kita diberi tempat duduk oleh orang lain, tetapi kita selalu bisa memilih dengan hati seperti apa kita mendudukinya. Dan bagi Sari dan Aris, kursi di samping tempat sampah itu akan selalu menjadi kursi yang paling mereka syukuri, karena di sanalah cinta mereka teruji, dan di sanalah martabat mereka yang sesungguhnya lahir kembali. Tamat.